Istri, ya, got it. Istri saya baru Sinaga, anak satu. Saya berasal dari Garut. Bapak saya Murtadin, ibu saya baru Manurung. Jadi campuran. Baik, kita mempersingkat waktu. Saya akan sharing firman Tuhan. Bagaimana kita diperkenankan oleh Allah sehingga kita bisa melayani dan kita bisa diperkenankan. Bahkan ada kalimat dalam Alkitab yang mengatakan kita dihormati Bapa. Ini luar biasa, Bapak Ibu Saudara, ya. Dihormati Bapa kalau kita melayani inline seiring dengan di mana Tuhan Yesus berada, di situ kita berada. Ya, ada di kitab Yohanes dikatakan. Ini kata-kata yang sangat menyanjung kita, dihormati Bapa. Kita berada di mana Yesus berada, itu artinya kita dan firman-Nya inline, perkataan kita sama dengan perkataan Yesus. Dan setiap kita diminta untuk terus di dalam iman, dan itu disebut perlombaan. Saya mau sharing ayatnya, ya, mudah-mudahan bisa dilihat semua. Bisa ya? Ibrani 12 ayat 1. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi ini wajib perlombaannya. Sekali lagi, kita dalam perjanjian baru tidak ada yang disebut dengan perbuatan yang sifatnya flesh, ya, daging. Tapi kita juga diwajibkan dalam lomba, dan saya percaya yang melakukan lomba ini adalah Kristus di dalam kita. Ya, jadi jangan bilang, wah ini udah perbuatan nih. Ya, iman adalah perbuatan, sekalipun iman itu kata benda, tetapi iman tanpa perbuatan adalah mati pada dasarnya. Jadi lomba ini wajib ya untuk kita. Lomba ini disebut dengan lomba iman. Kemudian yang menarik ya Bapak Saudara, yang menarik di bagian lain Alkitab di 1 Korintus 9 itu dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan, sebentar saya kehilangan, saya pin dulu yang saya punya ya. Saya pin dulu, karena yang muncul di layar saya bukan wajah. Nah ini dia. Oke. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Nah, ini dia. Ya. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Ini kalau kita renungkan ini unik ya. Kita disuruh bertanding, yang menang cuma satu, sementara yang ikut banyak gitu ya. Kita di sini aja yang di Zoom 27 orang, belum yang offline. Lalu yang menang cuma satu, nggak main-main ini. Tuhan katakan yang menang cuma satu. Pertanyaan siapa ini yang menang? Kan begitu. Dan perlombaan ini wajib. Apakah yang menang nanti adalah, katakanlah, oke, sudah di spotlightnya. Katakanlah kita nanti terdiri dari interdenominasi. Tetap firman Tuhan kita nggak bisa bantah. Yang menang satu. Pertanyaannya, siapakah pemenang itu? Ya, pertanyaannya. Nah, pemenang itu sudah ditentukan oleh Alkitab. Alkitab katakan gini, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Nah, saya mau beritahu bahwa iman itu dan Kristus itu adalah identik. Jadi kalau kita katakan, bagiku hidup adalah Kristus, saya bisa katakan bagiku hidup adalah iman. Karena cuma kita yang di dalam iman, itu yang bisa menang. Kalau ada seorang gembala gereja tidak di dalam iman, sudah terbiasa khotbah, tidak lagi merenungkan firman, tapi jemaatnya di dalam iman, yang menang jemaatnya. Menang dalam hal apa? Dalam semua hal yang sudah Yesus lakukan dalam penebusan, sakit penyakit, keuangan, dalam keluarga, dalam segalanya. Ya, sekali lagi, yang menang adalah iman. Iman dan Kristus identik. Saya mau katakan identik, ini ada buktinya lagi. Yohanes 16 ayat 33, ya, semuanya itu kukatakan kepadamu. Siapa ini yang mengatakan? Tuhan Yesus atau Kristus. Supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku.
Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya, jadi yang di atas katakan iman mengalahkan dunia, itu bisa menjadi milik kita. Kristus mengatakan, aku telah mengalahkan dunia, dan Kristus adalah kehidupan kita. Itu sebabnya perlombaan ini wajib bagi kita, karena kita wajib hidup senantiasa di dalam Kristus, sampai kita bisa katakan, aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus. Nah, bisa saya katakan begini, Kristus itu adalah satu kehidupan. Ya, kalau 3 ayat 4 bilang, jadi kalau Kristus itu adalah kehidupan kita, menyatakan diri kelak, dan seterusnya. Bagiku hidup adalah Kristus, dan seterusnya. Itu di Alkitab berkali-kali ya, di dalam Kristus. Nah, iman itu adalah belief system, atau sistem kepercayaan, atau pola percayanya Yesus. Iman itu bukan milik kita. Iman bukan milik kita. Iman adalah miliknya Kristus. Yang milik kita adalah percaya. Percaya itu adalah pisteo dalam bahasa Gerikanya, itu kata kerja. Iman itu pistis, itu kata benda. Sudah selesai, tetelestai. Apa yang dipikirkan Tuhan pasti terjadi. Waktu kita mempercaya iman, maka iman yang tadinya kata benda menjadi aktif. Makanya dikatakan iman tanpa perbuatan mati. Karena percaya itu kata benda, kata kerja. Pisteo, kata kerja, pistis, kata benda. Pada saat kita percaya, tapi tidak ada perbuatan, ya nggak ada gunanya gitu kan. Sekalipun sudah selesai. Oke, lanjut lagi, tadi sampai di mana? Oke, setelah mengalahkan dunia, lalu kita lihat ya, saya mau katakan bahwa iman dan Kristus itu identik. Galatia 3 ayat 23 sampai 25, sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat, dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang. Tadi dibilang iman datang, sekarang Kristus datang. Ini hanya untuk mensupport bahwa yang menang itu adalah iman, yang menang itu adalah Kristus, dan setiap kita di dalam Kristus, kita lebih dari pemenang. Okay? Supaya kita dibenarkan karena iman, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah penuntun. Kita lihat di sini iman dan Kristus dipakai berganti-gantian. Artinya memang iman itu adalah belief system Kristus, punyanya Allah, bukan punya kita. Kalau kita mau punya iman, ya percaya dengan apa yang Allah percaya. Maka Yesus akan katakan, jadilah seperti imanmu. Jadilah seperti yang kau percaya. Jadi tidak ada orang yang tidak percaya, semua orang percaya. Cuma arahnya kemana? Ada yang arahnya ke iman, atau ke firman Tuhan, ada yang arahnya ke medsos. Gitu ya, quote-quote di dalam medsos yang tidak berdasarkan Alkitab banyak sekarang, hati-hati. Iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Ya, jadi iman itu selalu ada perbuatan, jangan dibentur-benturkan dengan Taurat. Taurat itu tinggi, kudus, dan benar dari Allah. Jangan dibentur-benturkan. Itu adalah dua hal yang tidak boleh dibanding-bandingkan. Jangan disanding-sandingkan. Itu ya, Taurat itu masih ada gunanya. Di 1 Timotius 1 ayat 8 ada, kita nggak usah masuk ke sana. Kemudian setelah itu, ini lagi yang saya mau sampaikan, bahwa iman yang milik Allah itu sekarang kehendak bebas kita ya. Kita mau pilih percaya kepada Tuhan kah, atau pilih percaya kepada pikiran kita, itu pilihan. Tapi kalau kita memilih kepada iman, maka kita berkenan. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan. Mungkin ada orang bilang, iya Pak, semua yang terjadi itu sudah Tuhan tentukan. Tidak. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu yang menentukan kita. Mati hidup pun ada di kuasa lidah kita, kata Amsal seperti itu. Betul, Tuhan punya counsel, Tuhan punya kehendak, dan itu pasti terjadi. Saya mau tunjukkan begini, bahwa Tuhan, satu-satunya hal yang bisa menghalangi kehendak Tuhan itu adalah kehendak bebas kita. Itu sebabnya Tuhan ingin kita berubah pola pikir, supaya tidak against dia, tidak melawan dia. Ya, kita pernah lihat ada ayat yang mengatakan bahwa aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kata Ayub, tidak ada rencanamu yang gagal. Itu dipakai kata mezima. Akar katanya adalah zamam dalam bahasa Ibrani. Ya, kenapa saya mau tunjukkan ini? Ada maksudnya saya tunjukkan. Karena ada ayat lain, ini kan Ayub mengatakan kepada Tuhan ya, bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu, tidak ada rencanamu yang gagal.
Tapi tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan pernah mengatakan hal yang sama lebih dulu daripada Ayub. Dia katakan dalam Kejadian 11 ayat 6. Mulai sekarang apapun juga yang mereka rencanakan, dipakai kata yang sama, zamam. Ini pada waktu peristiwa Menara Babel. Tuhan katakan, mari kita turun. Mereka adalah manusia satu bahasanya. Mulai saat ini, Tuhan, Allah, apapun yang mereka rencanakan, kata yang sama yang dipakai zamam, tidak ada yang tidak akan dapat terlaksana. Karena kalau kita baca dua-duanya kita bingung kan. Nah, jadi yang benar yang mana Pak? Dua-duanya benar. Karena kita diciptakan seperti Papa kita, like father, like son. Itu sebabnya Tuhan katakan, tundukkanlah semua jalanmu kepada jalannya. Akuilah dia dalam segala rencanamu, maka dia akan meluruskan segala jalanmu. Dan jalan kita akan penuh dengan hidup dan kesembuhan dan kelimpahan dan penyertaan Tuhan. Tapi kalau kita menolak, ya itu sudah, makanya saya katakan kehendak bebas kita, itu di-acknowledge oleh Tuhan bahwa itu tidak akan bisa dihalangi. Jadi kehendak bebas kita itu bisa meruntuhkan kehendak Allah. Seolah-olah, wah Pak Cepi kok merendahkan Allah. Bukan merendahkan Allah, memang kita diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Dia tidak pernah memaksakan. Pilihan ada di kita. Bahkan mati hidup ditaruh di lidah kita kok. Death and life are in the power of tongue. Ya, jadi bisa kita lihat di sini bahwa kembali lagi supaya kita berkenan di hadapan Allah, bahwa kita harus pilih untuk percaya kepada apa yang Allah percaya. Iman itu milik Allah. Ya. Sayangnya memang di bahasa Indonesia tidak muncul kata-kata imannya Yesus, gitu ya, imannya anak Allah. Tapi di bahasa Inggris, di King James itu muncul berkali-kali. Ya. Salah satunya dalam Galatia pasal 3 ayat 22. Sini kita baca, tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Kita lihat iman dalam Yesus Kristus. Ya. Sebetulnya dalam bahasa aslinya, dalam bahasa Inggris pun kita bisa lihat, bahwa yang dimaksud iman dalam Kristus itu beda dengan yang di bahasa asli. Bahasa Inggris bilang begini, kitab suci telah mengurung, saya terjemahkan ya, had concluded all under sin, mengurung segala sesuatu di bawah dosa, supaya janji itu, perhatikan ada kata by the faith of Jesus Christ, ini tidak muncul di dalam bahasa Indonesia, karena faith itu memang punyanya Yesus, by the faith of Jesus Christ, jadi bukan iman di dalam Yesus. Betul juga sih terjemahannya iman di dalam Kristus, artinya percaya kita di dalam percayanya Kristus. Tapi kalau kita baca dalam King James itu lebih tegas bahwa iman itu ya miliknya Kristus. Percaya itu milik kita. Apa yang kita percaya, begitulah yang kita lakukan. Ya, jadi kalau dibilang iman tanpa perbuatan itu mati, ya. Karena setiap manusia hidup dengan percayanya. Kita percaya kita bisa selesai dalam waktu 3,5 tahun kuliah di Kataros, ya itu akan terjadi. Itu yang kita percaya. Apalagi kita bilang kita percaya nanti selesai saya akan melayani kemana-mana, akan terjadi. Karena itu sesuai dengan kehendak firman Tuhan. Ya. Kemudian lanjut lagi. Mungkin kita ingat Galatia 2 ayat 20, ayat yang populer. Dia bilang begini. Saya terjemahkan langsung ya. Aku sudah disalibkan bersama Kristus, tetapi aku hidup bukan aku lagi, tapi Kristus sang pemenang. Ya. Dan hidup yang sekarang aku hidupi di dalam daging, I live by the faith of the Son of God. Muncul sekali lagi imannya anak Allah yang mengasihi aku dan memberikan hidupnya bagi aku. Ya, jadi kita lihat berkali-kali Alkitab mengatakan memang iman itu milik Allah. Dan Tuhan Yesus selalu menghargai, pada waktu dia melayani, dia menghargai kalau ada yang percaya apa yang dia percaya, dia selalu katakan, imanmu telah menyembuhkanmu. Imanmu, bukan tidak pernah dikatakan percayamu. Selalu kebanyakan dikatakan iman. Karena memang yang menyembuhkan dia, ya, pengurapan yang ada di dalam dia. Oke, jadi kita bisa lihat di sini bahwa perlombaan itu memang harus dilakukan oleh kita, dan perlombaan itu adalah tidak lain tidak bukan untuk senantiasa berada di dalam iman. Sehingga pada saat kita berdoa,
Kita berdoa dengan iman yang seiring dengan firman Tuhan. Karena kalau doa juga tidak sama dengan firman, nggak akan dijawab sama Tuhan. Paulus pernah melakukan itu. Dia berdoa, dia katakan, ada utusan iblis yang selalu mengikuti dia, kemanapun dia penginjilan. Utusan iblis ini bukan penyakit, sebenarnya. Utusan iblis ini jelas-jelas the messengers of devil, atau ya utusan iblis ya. Itu adalah orang-orang yang selalu mengikuti Paulus kemanapun dia pergi. Orang-orang ini dengan biaya sendiri, mengikuti dari kota ke kota, lalu bikin onar. Mereka nyewa hotel sendiri, Paulus bikin KKR, dia bikin onar. Selalu dipengaruhi semua rakyat Yahudi. Orang-orang Yahudi di mana Paulus mengunjungi mereka. Jadi itu utusan iblis. Dan Paulus bilang begini, sudah 3 kali aku berseru kepada Tuhan, supaya utusan Injil disuruh undur daripadaku. Nah, Tuhan nggak jawab doa-doa seperti ini. Karena Tuhan katakan, lawanlah iblis, tunduklah kepada Allah, maka dia akan undur daripadamu. Jadi jangan suruh-suruh Tuhan, suruh usir iblis, itu kerjaan kita itu. Ya, kalau tidak sama dengan apa yang firman Tuhan katakan. Makanya jawaban Tuhan kepada Paulus, sudahlah Paulus, cukuplah kau kasih karuniaku kepadamu, di mana ada kelemahan, di dalam kelemahanmu kekuatanku bertambah. Apa itu kasih karunia Tuhan? Kasih karunia adalah hidup dalam damai sejahtera berdampingan sama Tuhan. Dan definisi kasih karunia dari zaman perjanjian lama adalah hidup dalam damai sejahtera di mana Allah bicara, kita dengar, kita bicara, Allah dengar. Ya, tahta kasih karunia di tabernakel itu tempat Allah berbicara kepada umat Israel. Ya, kalau kasih karunia hanya diterjemahkan sebagai pengampunan dosa, ya terlalu sempit, saudara. Kasih karunia adalah kita hidup bersama, tidak ada hitung-hitungan dosa. Kita hidup diampuni di dalam Kristus. Yes, Allah katakan kepada Paulus, cukuplah pergaulan kita. Karena dengan siapa kita bergaul, kita akan seperti sama dengan orang yang bergaul dengan kita. Jadi, seolah-olah Tuhan Yesus katakan gini, udahlah, kau jadi pengikutku, kita bergaul lah, nanti kau akan seperti aku. Nggak usah suruh-suruh aku yang usil, utusan iblis, kau yang usil. Gitu ya. Jadi ini contoh bagi kita bahwa kita berdoa juga harus dalam iman, kalau tidak, nggak bisa. Ya. Saya pernah pada waktu masuk Cibubur ditanya, Pak Cepi masuk Cibubur sudah lihat roh apa yang menguasai Cibubur? Ada roh yang berkuasa. Ya. Roh apa atau roh yang berkuasa di Cibubur Pak Cepi sudah identifikasi? Sudah, saya bilang. Roh apa Pak? Roh Kudus namanya. Dan dia tinggal di dalam saya. Itulah roh terbesar yang menguasai Cibubur. Enggak, maksud saya roh-roh nenek moyang, enggak peduli saya bilang. Yesus sudah menempatkan roh-roh, segala roh-roh jahat itu sebagai tontonan umum atas kemenangan Yesus. Jadi saya nggak usah mempertontonkan iblis sebagai roh yang menguasai kekuatannya. Dalam doa-doa saya mempertontonkan kekuatan iblis. Makanya saya katakan, saya tahu roh yang menguasai Cibubur. Namanya Roh Kudus, dan dia tinggal di dalam saya, di dalam rekan saya. Dan terlebih besar dia yang ada di dalam saya daripada roh yang ada di luar. Baru berdoanya bisa enak, lancar. Ya. Nah, sebagai penutup, saya mau katakan kita tetap maju di dalam iman. Perlombaan itu wajib bagi kita, ya, wajib. Dan pemenangnya cuma satu. Pemenangnya cuma satu, yaitu Yesus Kristus. Jadi usahakan kita inline, selalu pola pikir kita sama, berubah pola pikir kita seperti apa yang firman Tuhan katakan, belajar. Ya, saudara-saudara dapat kesempatan belajar di STT Kataros, satu anugerah. Akan banyak hamba-hamba Tuhan yang melengkapi kita dengan berbagai kebenaran. Kebenaran itu bukan cuma satu, tapi banyak. Ya. Dan kebenaran itu biasanya ada truth, ada anti-truth. Semua itu untuk menggiring kita supaya jalannya lurus. Ya. Misalnya, kamu dibenarkan hanya oleh iman, bukan oleh perbuatan. Kitab Roma bilang begitu. Yakobus bilang, kamu diperkenalkan bukan karena iman, tapi karena perbuatan-perbuatanmu juga. Kita bingung yang mana yang benar. Dua-dua benar. Itu adalah koridor kiri dan kanan supaya kita jalannya lurus. Jangan ekstrim kiri, ekstrim kanan. Ya. Jangan jawab orang bebal, nanti kamu seperti orang bebal. Itu di Amsal dibilang begitu. Lalu di ayat selanjutnya, jawablah orang bebal, supaya orang itu tidak merasa paling pintar. Loh, kok yang satu jangan jawab, yang satu jawab? Ya, itu truth dan anti-truth, supaya kita jalannya lurus. Itu namanya kita jalan dalam iman. Ya, ayat penutup, kita tidak pernah didesain untuk unity in doctrine. Tidak pernah. Kita tidak akan pernah didesain untuk satu dalam doktrin. Kita didesain untuk satu dalam iman. Nah, doktrin yang baik lahir dari iman. Karena banyak doktrin pengajaran yang tidak dari.
dari iman. Ya. 5 jawatan yang ada di dalam gereja itu didesain, ya, rasul, nabi, gembala, pengajar, penginjil itu mendesain memperlengkapi orang percaya supaya satu dalam iman. Ya, ini dia. Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua, ya, jadi 5 jawaban itu memperlengkapi kita sampai kita semua mencapai unity of the faith, kesatuan iman, dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh, dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Ini perlombaan kita. Ya. Untuk apa? Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambing oleh every wind of doctrine. Saya salah ketik itu ya. Mestinya wind, bukan wind. Dengan rupa-rupa angin pengajar. Jadi di ayat ini kontras sekali bedanya iman dan doktrin. Kita harus hati-hati ya, khususnya kita yang belajar teolog, jangan terjebak di dalam perdebatan. Engkau akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu harus membebaskan kita. Bukan, engkau akan tahu kebenaran, dan kebenaran itu akan membuat kau jago berdebat. Pertama-tama harus membebaskan kita dari sakit penyakit, dari keterikatan, dari ketakutan, khawatir, supaya kita penuh damai sejahtera. Jadi ayat tadi menggambarkan perbedaan yang clear sekali antara doktrin dan iman. Saya mau jelaskan begini, perbedaan doktrin dan iman ya. Mungkin ada yang belum begitu clear. Doktrin itu lahir dari iman. Ya. Iman itu tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selamanya. Karena Kristus tidak berubah kemarin, hari ini, sampai selamanya. Contoh ya, di dalam kitab Injil dikatakan bahwa Yesus datang itu untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati. Nah, salah satunya menyembuhkan orang yang sakit buta, mencelikan mata yang buta. Itu iman. Ya. Tetapi di dalam pelaksanaannya bisa menjadi doktrin dan tidak perlu berdebat. Ada 4 kejadian di mana Yesus menyembuhkan orang buta yang dicatat oleh Bible. Tapi tetap intinya Yesus menyembuhkan orang buta. Yang pertama, orang buta datang lalu Yesus tanya, engkau ingin aku lakukan apa terhadap engkau? Lalu orang itu bilang, aku ingin supaya mataku melihat Tuhan. Oke, jadilah seperti imanmu. Lalu di bagian lain dikatakan Tuhan menumpangkan tangan, jadilah seperti imanmu, ditumpangkan tangan. Lalu muncul doktrin pertama, dia bilang begini, kalau orang sakit mau sembuh harus punya iman, kalau nggak punya iman nggak akan sembuh. Ya, doktrin. Oke, kita keep dulu, kita oke dulu ya, karena ada faktanya. Lalu kedua, di kitab Lukas atau Markus, saya lupa, ada 4 kejadian. Yang kedua dicatat, ada orang buta, nggak minta sembuh, tapi dibawa oleh temannya menghadap Yesus, lalu temannya bilang, Tuhan tolong sembuhkan temanku ini. Orang itu diam aja. Lalu Tuhan bawa keluar kota, lalu diludahi matanya, tumpang tangan, lalu dibilang, sudah lihat? Ya, aku lihat orang tapi seperti pohon. Oh, tumpang tangan sekali lagi, dan dia bisa melihat clear. Muncul doktrin kedua, yang melengkapi doktrin pertama, dia bilang, nggak usah punya iman, yang penting ada yang beriman, entah sana keluarga, entah teman, pokoknya datang kepada Yesus, ada yang beriman salah satu. Karena kalau tidak ada iman, baik yang sakit maupun yang bawa, nggak akan sembuh, sampai kapanpun. Nah, kedua doktrin ini dipatahkan oleh kejadian yang terjadi di Yohanes pasal 9. Ada orang buta duduk, nggak minta sembuh, nggak ada teman yang membawa dia. Lalu Yesus datang sama murid-murid lewat. Lalu muridnya bilang, Tuhan ini dosa siapa ini orang ini buta ini? Dosa orang tuanya kah? Dosa dia kah? Lalu Yesus bilang, bukan dosa siapa-siapa. Tapi supaya pekerjaan Allah dinyatakan. Orang ini nggak punya iman. Tuhan Yesus langsung meludah ke tanah, lalu taruh di matanya, dan dibilang, basuh ke kolam Siloam. Dan orang buta ini melihat, nggak punya iman, nggak minta sembuh, cuma minta uang. Nah, ini yang disebut doktrin. Bisa ribut ini, 3 doktrin ini. Tapi kita lupa bahwa sebetulnya yang kita lihat itu bukan orang sakitnya, kita lihat Yesusnya tuh. Ya. Karena dalam setiap event, dalam setiap kejadian di dalam kitab Injil, selalu muncul 4 golongan ini. Golongan pertama orang sakit. Golongan kedua, kita bukan orang sakit itu ya, karena dia belum lahir baru. Golongan kedua ada orang Farisi, ahli Taurat. Kita juga bukan itu. Golongan ketiga ada para murid. Kita juga bukan karena mereka belum lahir baru semua. Golongan keempat ada yang disebut, golongan keempat adalah Yesus, yaitu manusia Allah, daging yang di dalamnya roh manusia. Nah, dari keempat golongan ini siapa yang mirip dengan kita, gereja Tuhan?
Kita, Yesus. Karena kita adalah ciptaan baru dalam Kristus, kita adalah Kristus. Rohnya, roh Allah, satu dengan kita. Daging kita hidup dalam daging dan jiwa. Jadi yang segambar dan serupa adalah Yesus. Makanya yang kita lihat adalah yang Yesus lakukan. Kita bukan orang sakit. Kalau kita sakit, ya kita ucapkan firman sampai kita dapat kesembuhan. Kalau kita ada masalah keuangan, masalah apapun, kita ucapkan firman supaya itu melepaskan kita. Jadi kembali lagi bedanya iman dengan doktrin, saya harap khususnya rekan-rekan mahasiswa bisa menangkap di sini ya. Karena kalian akan ketemu dengan berbagai rupa dosen. Ya. Jangan pernah bilang yang ini salah, yang ini benar. Enggak. Karena itu semua saling melengkapi. Dan kita didesain untuk satu iman, unity in faith. Selama ada, kalau saudara kita orang muslim bilang ada dalilnya, terima aja. Nanti Roh Kudus akan mengajar lebih dalam. Karena guru kita adalah Roh Kudus. Ya. Doktrin itu biasa, kita tidak akan satu dalam doktrin, kita satu dalam iman. Dan menyatunya kita dalam iman itu adalah perlombaan yang wajib untuk kita ikuti. Wajib. Pemenangnya satu. Jadi hiduplah dalam iman, karena tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. Bukan tanpa doktrin. Tanpa doktrin tidak seorang pun berkenan pada Allah. Nggak ada seperti itu ya. Tanpa iman tidak seorang pun berkenan pada Allah. We walk by faith, bukan we walk by doctrine. We walk by faith. Faith itu selalu, iman itu selalu fresh. Setiap pagi selalu baru firman-Nya selalu baru, menyembuhkan, menentramkan kita, memimpin kita, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Dan kita berdoa sebentar. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Tuhan kirim kepada kami untuk menyembuhkan, menyehatkan, melindungi, memberkati, memberi kami kekuatan dalam masa-masa sulit. Kami bersyukur firman telah menjadi daging, dan kami ingin firman Allah menjadi realita di dalam daging kami, di dalam jiwa kami, supaya kami boleh tetap inline dengan firman-Mu, dan kami tetap mendapat predikat pemenang, lebih daripada pemenang di dalam Kristus. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami semua yang online saat ini maupun yang offline, yang juga menonton dari Facebook atau dari manapun. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.